Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di antara kita official kembali hadir menyapa Anda semua. Insya Allah pada hari ini akan berbagi mengenai 4 golongan yang tertipu meski mereka ahli ibadah dan berilmu. Sahabat di antara kita, tak semua hamba bisa lepas dari godaan dan tipu daya setan. Beratnya godaan tersebut juga bisa menimpa ahli ilmu dan para ahli ibadah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan ada 4 kategori orang yang tertipu. Pertama, orang yang mempelajari ilmu agama dan ilmu lain tetapi ia tidak mengamalkan ilmunya. Ilmunya tidak mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkannya dari yang haram dan membentuknya berakhlak mulia. Ilmu yang dimiliki orang tersebut tidak berharga karena tidak membuahkan amalan yang baik. Pemilik ilmu ini termasuk orang pertama dan paling berat mendapatkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Nabi bersabda, orang yang paling berat mendapatkan azab Allah adalah orang yang alim. Tetapi Allah tidak memberikan manfaat kepadanya melalui ilmunya. Ia salah seorang dari 3 golongan orang yang dikabarkan Nabi. Yang pertama merasakan azab api neraka. Kedua, orang yang banyak beribadah dan berupaya memberatkan diri melakukan amalan lahir, seperti memperbanyak sholat sunnah dan puasa sunnah. Namun ia mengabaikan penelitian terhadap hati dan menyucikan hatinya dari berbagai penyakit batiniah, seperti iri, dengki, ria, dan sombong. Penyakit batiniah bukan hanya membuat amalnya tidak bernilai, melainkan juga merusak dirinya. Padahal Islam ingin mewujudkan keseimbangan antara amalan lahir dan batin, ibadah yang banyak dan berkualitas, serta kesucian hati. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupamu dan harta yang kamu miliki, tetapi Ia melihat kepada hati dan amalanmu. Ketiga, orang yang beribadah kepada Allah dengan penuh kehati-hatian, tetapi sikapnya tersebut sampai pada batas menyulitkan dirinya. Sikap hati-hati memang dianjurkan Islam, tetapi tidak boleh sampai menyulitkan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kemudahan kepada umatnya dalam pelaksanaan Islam, seperti firman-Nya dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya Allah menginginkan kemudahan kepadamu dan Ia tidak menginginkan kesulitan terhadapmu. Kehati-hatian yang berlebihan tampak pada orang yang dihinggapi rasa was-was oleh godaan setan ketika berwudu. Orang itu berkumur-kumur berulang kali dan menggosok dengan keras ketika air wudu mengenai kulitnya. Orang yang berwudu seperti ini tertipu oleh amalan, karena Islam tidak menuntut seperti itu. Yang penting basuhan air wudu cukup apabila telah membasahi anggota wudu. Alangkah baik kehati-hatian yang berlebihan ketika berwudu dipakai dalam mencari rezeki halal. Dalam Islam mencari rezeki halal mempunyai kedudukan yang penting. Menggunakan rezeki halal untuk dikonsumsi turut menentukan keberkahan hidup muslim dan pengabulan doa hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait erat dengan rezeki yang dikonsumsinya. Nabi bersabda, seorang laki-laki yang telah jauh perjalanannya, berambut kusut, penuh dengan debu, ia menengadahkan kedua tangannya ke langit dan berkata, wahai Tuhanku, sedangkan makanan, minuman, dan pakaiannya haram, serta dikenyangkan dengan barang haram, maka bagaimana akan dikabulkan permintaannya? Hadis riwayat Muslim.